Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda miskin yang terkenal di langit. Tidak banyak yang tahu kemuliaan Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin asal Yaman yang tidak dikenal di bumi namun terkenal di langit. Dia berasal dari kabilah Murad, lalu dari Ham. Ham sendiri adalah bagian dari Murad. Uwais Al-Qarni sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penghuni langit. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Dia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit, tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Demikian sabda Nabi kepada Umar bin Khattab. Uwais Al-Qarni berpenyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Meskipun cacat, dia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan tua lumpuh. Uwais tidak pernah lelah merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit dia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Uwais terkejut. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu? Subhanallah, ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan dia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu semakin besar dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais makin membesar. Dia menjadi kuat mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata dia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Dia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya. Uwais ketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Hikmah dari disisakannya bulatan putih di tengkuk itu sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenali Uwais. Umar dan Ali sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan,
Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, mintalah doa untuk kamu berdua. Kisah pertemuan Umar dengan Uwais Al-Qarni. Dikutip dari Rumaysho, Usair bin Jabir berkata, Umar bin Al-Khattab ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, dia bertanya, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai Umar mendatangi Uwais dan bertanya, benar engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais menjawab, iya benar. Umar bertanya lagi, benar engkau dari Murad dari Qarni? Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit lantas sembuh kecuali sebesar 1 dirham? Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, benar engkau punya seorang ibu? Uwais pun menjawab, iya. Lalu Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Dia berasal dari Murad, kemudian dari Khan. Dia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Dia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya dia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan yang dia pinta. Jika engkau mampu agar dia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah padanya. Umar pun berkata, mintalah kepada Allah untuk mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan pada Allah. Umar kemudian bertanya kepada Uwais, engkau hendak kemana? Uwais menjawab, ke Kufah. Bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah supaya membantumu? Kata Umar. Uwais Al-Qarni menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang lemah, miskin. Kata Imam Nawawi, Uwais adalah orang yang menyembunyikan keadaan dirinya. Rahasia yang dia miliki cukup dirinya dan Allah yang mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang nampak pada orang-orang tentang dia. Itulah yang biasa ditunjukkan orang-orang bijak dan wali Allah yang mulia.